Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang konsep dari sindrom koroner akut atau biasa yang kita sebut dengan SKA. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Di sini definisi dari sindrom koroner akut merupakan suatu kondisi iskemik seperti kondisi spektrum diagnosis dari angina yang tidak stabil atau biasa disebut dengan UA, unstable angina, dan infark miokard non elevasi ST atau ST elevation myocard infarction atau NSTMI. Pada pasien dengan SKA ini dapat dikelompokkan menurut gambaran dari ekokardiogram atau EKG. Nah, sindrom koroner akut ini juga merupakan kondisi di mana kardiovaskuler mengalami gangguan yang dapat menyebabkan angka perawatan di rumah sakit serta angka kematian di rumah sakit itu tinggi. Kondisi ini juga merupakan kondisi di mana aliran darah yang menuju ke jantung berkurang secara tiba-tiba. Nah, penyebab dari SKA ini sendiri yaitu yang pertama ada arteriosklerosis, di mana ini merupakan suatu pengembangan yang utama dari CAD. Ada banyak faktor baik yang dimodifikasi maupun tidak dimodifikasi berkontribusi terhadap aterosklerosis dan selanjutnya terhadap CAD. Nah, non-modifikasi karakteristik yang pribadi dari tidak dapat diubah ataupun dikendalikan. Faktor-faktor resiko dari non-modifikasi ini diantaranya yaitu ada usia, jenis kelamin, riwayat keluarga, serta latar belakang yang etnis. Seseorang yang memiliki riwayat CAD akan memiliki resiko yang tinggi untuk dapat mengembangkan suatu penyakit. Terus klasifikasi dari SKA ini sendiri, yang pertama ada infark miokard dengan elevasi segmen ST atau STMI atau ST segment elevation myocardial infarction. Nah, yang kedua ada infark miokard dengan non elevasi segmen ST atau NSTMI, non ST segment elevation myocard infarction. Nah, terus ada angina pectoris tidak stabil atau biasa disebut dengan UAP, unstable angina pectoris. Patofisiologi dari sindrom koroner akut ini sendiri yaitu sindrom koroner akut atau SKA ini disebabkan oleh ketidakseimbangan di antara kebutuhan dengan pasokan oksigen pada miokard yang dapat menyebabkan kematian sel dan nekrosis dari miokard itu sendiri. Nah, penyebab dari kondisi ini terjadi karena adanya faktor yang dapat mempengaruhi arteri koroner. Nah, ini juga terjadi sebagai akibat dari suatu proses sekunder seperti hipoksemia atau hipotensi serta faktor yang dapat meningkatkan kebutuhan oksigen pada miokard. Nah, penyebab yang sering dijumpai yaitu pecahnya atau erosi plak arteriosklerosis yang mengarah pada penyelesaian oklusi arteri ataupun oklusi parsial yang disertai dengan embolisasi distansi dari bahan trombolitik. Nah, pada pasien yang mengalami angina tidak stabil, ada tahapan iskemia saat istirahat yang dapat muncul tanpa perubahan pada kebutuhan oksigen di miokardium, tetapi dapat dipicu oleh penurunan primer serta episodik di dalam aliran darah koroner itu sendiri. Ada juga hal yang memperburuk gejala iskemik pada pasien dengan penyakit arteri koroner yang tidak stabil dan dapat dipicu oleh faktor ekstrinsik seperti anemia yang parah, trooksitosis, takiaritmia akut, hipotensi, serta obat yang dapat meningkatkan kebutuhan oksigen pada miokardium. Nah, selanjutnya ada terapi farmakologi dari SKA, yaitu terapi farmakologi pada SKA ini ada dengan mengajarkan pasien untuk menambahkan asam lemak atau omega 3 yang berasal dari ikan seperti sumber tanaman yang efektif diberikan pada pasien untuk mengurangi kadar lipid serta menstabilkan plak arteriosklerosis serta untuk mengurangi kematian secara mendadak yang diakibatkan oleh MI. Nah, asam lemak atau omega 3 ini dikonsumsi selama 3 kali dalam sehari atau 1-2 gram per hari dengan kandungan asam eicosapentaenoate atau EPA serta asam docosahexaenoid atau DHA. Nah, ada juga yang berasal dari sumber tanaman seperti biji rami, minyak biji rami, kenari, serta minyak canola yang memiliki kandungan dan linoleat dan konversi asal pada linoleat yang dapat menjadi EPA serta DHA yang efisien untuk pasien yang suka mengkonsumsi makanan khas barat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.